Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Baik anak-anak, kita masih di tema 2 persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 5 dan 6 di kelas 6. Untuk pembelajaran 5, IPS, peserta didik menuliskan makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal masa kemerdekaan. Kemudian dilanjutkan dengan SPDP, peserta didik mempelajari tari indang dan pola lantainya. Kemudian di pembelajaran 6, PPKN, membaca kembali tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat pada buku mini yang telah dibuat. Kemudian bahasa Indonesia membuat peta pikiran dari buku mini yang telah dibuat. Baik, pembelajaran 5. Bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kalian masih ingat dengan arti semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Baik, setelah Indonesia merdeka, tentunya Indonesia adalah sebagai negara baru perlu juga untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka rakyat Indonesia, tokoh Indonesia pada waktu itu membuat rencana-rencana dalam hal mewujudkan kesejahteraan yang akan dibuat sehingga akan ada wujud persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau NIKA. Kemudian berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, diantaranya pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi: pertama, pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Kemudian selanjutnya, konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Kemudian selanjutnya, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Selanjutnya, rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun 1948 hingga 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar yang pertama, menanami tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Kemudian di Jawa dilakukan intensifikasi dengan penanaman bibit unggul, penjagaan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan transmigrasi. Selanjutnya, Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta.
Dengan dibentuknya PTE, juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, itu adalah salah satu beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mensejahterakan di bidang ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dari teks yang sudah kita baca pada bagian yang tadi. Kemudian kita akan mengisi upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Yang pertama ada pinjaman nasional. Ya. Nah, pinjaman nasional ini adalah program pinjaman nasional yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Isnur Surahman. Nah, pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Itu pinjaman nasional. Kemudian selanjutnya konferensi ekonomi. Kita bisa jelaskan, konferensi ini dipimpin oleh Insinyur Darmawan Mangunkusumo yang tujuannya untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Selanjutnya ada pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Di sini bisa kita jelaskan bahwa pembentukan Badan Perancang Ekonomi ini diinisiatifnya oleh Menteri Kemakmuran Dr. Akagani yang tugasnya adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Selanjutnya rencana Kasimo, kita bisa jelaskan juga Kasimo Plan. Ya, Kasimo Plan ini kita bisa jelaskan disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo yang programnya adalah memproduksi selama 3 tahun dari tahun 1948 hingga 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Kemudian selanjutnya Persatuan Tenaga Ekonomi. Kita bisa jelaskan dalam Persatuan Tenaga Ekonomi yang dipimpin oleh BR Motik, tujuannya itu adalah untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Itu kesimpulan yang bisa kita buat pada bagian yang sudah disediakan. Nah, nanti anak-anak bisa menambahkan kurang lebihnya apa saja. Selanjutnya kita sudah belajar tentang tarian, dan tarian ini akan kita putar kembali supaya mengingatkan kembali tariannya. Baik, kita akan putar saja. Wagapat. Semua. Wagapat. Oke, cukup. Kasih tepuk tangan. Baik, tadi adalah salah satu bagian video tarian yang sudah ditampilkan pada materi sebelumnya. Ini hanya mengingatkan kembali untuk kalian tentang tarian pola lantai tari indang. Nah, kalian bisa mempelajari kembali tentang tarian indang melalui media-media yang sudah ada, seperti misalkan di YouTube. Kalian bisa mencari supaya kalian lebih memahami, kemudian bisa mempelajari keseluruhan dari gerakan pola lantai tari indang tersebut. Selanjutnya pembelajaran ke-6. Nah, pada pembelajaran ke-6 ini kita telah mempelajari berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan. Tentu kita sehari-hari tidak lepas dari kerjasama, bahkan di dalam rumah pun kita melakukan kerjasama. Nah, tahukah kamu, kerjasama diperlukan dalam setiap permainan olahraga. Nah, ini ternyata dalam permainan olahraga pun kita bisa melakukan sebuah kerjasama. Sebagai contoh,
Misalkan ketika seseorang yang akan memasukkan sebuah bola pada sebuah gawang, tentu mereka tidak bisa melakukan sendiri, maka diperlukan kerjasama agar terciptanya sebuah gol ya. Baik, kita belajar kembali tentang makna persatuan dan kesatuan. Ya. Kemudian kita sudah bahas tentang bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu cara mempertahankan kemerdekaan itu adalah dengan sikap pantang menyerah. Nah, sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, apa saja tugas kita dalam melakukan sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan? Yang pertama, kita giat belajar untuk mendapatkan nilai baik. Kemudian kita bisa membela dengan tentang kebenaran dan keadilan. Kemudian selanjutnya meminta bantuan teman, guru, orang tua jika kita kesulitan dalam belajar. Kemudian memperbaiki diri kita jika kita merasa kekurangan. Selanjutnya menerima saran dari orang lain dengan hati terbuka. Nah, kita tidak perlu tertutup terhadap kritik, saran dari orang lain selagi saran dan kritik tersebut adalah sifatnya baik untuk diri kita. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah persatuan dan kesatuan. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa mempertahankan kemerdekaan itu akan lebih sulit daripada memperjuangkan sebuah kemerdekaan. Maka kita juga perlu mewujudkan nilai persatuan dan kesatuan agar negara kita tidak terpecah belah. Yang pertama adalah mempertahankan persatuan wilayah NKRI. Negara kita itu terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke yang harus kita jaga sebagai warga negara Indonesia. Kemudian meningkatkan semangat kebinekaan, toleransi, menjunjung tinggi HAM, hak asasi manusia, menerapkan rasa kekeluargaan, bermusyawarah, serta adil. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, kita telah mempelajari tentang persatuan dan kesatuan. Maka di sini kita akan mencari mengapa persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum. Kita mulai dari kata apa? Persatuan dan kesatuan bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian dari kata mengapa, kita harus menjaga persatuan agar kita tidak terpecah belah, karena jika terjadi maka pembangunan akan terhambat sehingga tidak tercapai kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari kata siapa? Menjaga kesatuan negara adalah tugas kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Kemudian kata bagaimana? Kesejahteraan akan tercapai jika seluruh rakyat menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian kata tanya kapan? Ini berarti berbicara mengenai waktu. Memelihara persatuan dan kesatuan dapat dilakukan kapanpun. Kata di mana? Persatuan dan kesatuan perlu dikembangkan di rumah, di sekolah, bahkan dalam kegiatan bermasyarakat. Nah, perlu kita untuk menjunjung rasa persatuan dan kesatuan agar kita tidak terpecah belah sebagai negara, sebagai warga negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia. Baik, sampai sini anak-anak materi untuk kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan, wawasan kita sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.